Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajma'in. Semla hadrati jami'an bil mursalin wal masyhadu sulahin wa sambat wa tabi'in wal alamil amilin jami'al lakatil muqarrabin jami'al matil arba'atil mustahidin wa maqalidin fiddin wala hadrati jami'il mu'allifil kutub allati ta'lamnaha wa lam nahsun hadrati al-imam Jalaluddin al-Mahalli wal imam Jalaluddin Asy'abi wal imam Ahmad bin Muhammad Asyawi wala hadrati Syekh Nawawi Banten wala hadrati jami' asatidina wa masyayikhina wa khusul hadrati Simbaji Abdul Karim, Simbaji Marasali, Simbaji Marzuki Dahlan, Ramaji Ahmad Idris Marzuki wa jami' masyayikh lirboya wa asatidina fi ma'had lirboya wa azrajihi muslim wa furim wala hadrati jami' asatidina wa masyayikhina wa nakhususan la hadrati abina wa murabina musta'ina fanallahu ta'ala bi'ulumihim fitarani amin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Teman-teman netizen yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, pada malam kali ini kita bisa melanjutkan ngaji tafsir surah An-Nisa, yaitu pada ayat yang ke-48. Setelah kemarin beberapa kali menerangkan ayat sebelumnya berkaitan dengan oknum-oknum intelektual dari segolongan Yahudi yang melakukan penyimpangan-penyimpangan perilaku, yuharrifun al-kalima amma wadihi dan yang lain sebagainya, menyimpangkan firman-firman Tuhan dalam At-Taurat dan semisalnya. Pada malam kali ini ayat tentang apa? Yaitu ayat berkaitan tentang ternyata Allah itu maha pengampunnya itu tidak tanggung-tanggung. Bahkan dosa syirik pun kalau kita baca tafsirnya nanti ternyata juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan syarat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Ayat ini secara sederhana, netizen yang berbahagia, bisa kita maknai dengan makna innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu la yaghfiru, tidak akan mengampuni dari dosa isyrak, yaitu menyekutukan Allah. Allah itu sungguh tidak akan mengampuni dari dosa orang yang menyekutukan kepadanya atau dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Dan orang yang menyekutukan Allah faqad iftara itsman 'azima, telah melakukan dosa atau kebohongan yang sangat besar. Sekilas ayat ini memperlihatkan kepada kita bahwa dosa syirik itu tidak diampuni. Karena jelas innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu sungguh tidak akan mengampuni dosa syirik. Kalau dosa selainnya akan diampuni. Nah, bagaimana tadi kok kita sebutkan bahwa dosa yang syirik pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita membaca Al-Quran itu tidak bisa sepenggal-sepenggal, harus dengan melihat ayat-ayat yang lain bagaimana, kronologinya bagaimana, sababun nuzulnya bagaimana. Umpamanya dalam konteks ayat ini An-Nisa ayat 48 ya, ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha al-ayah. Pada ayat ini ada beberapa sababun nuzul. Di antaranya disampaikan oleh Al-Imam Jalaluddin Asy'uti dalam Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Beliau mengambilnya dari riwayat Ibnu Abi Hatim dan At-Tabarani dari Abi Ayyub Al-Ansari. Suatu kali ada
seorang lelaki, Abi Ayyub Al-Ansari itu menceritakan ada seorang lelaki datang kepada baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluhkan keponakannya. Beliau rojul itu, laki-laki itu sowan kepada Kanjeng Nabi berkeluh kesah, innali ibnu akhin la yantahi anil haram. Kanjeng Nabi, aduh saya itu punya keponakan la yantahi anil haram, selalu saja melakukan keharaman, tidak pernah henti-hentinya dari melakukan kesalahan, keharaman, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa madinu. Dijawab oleh baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Loh, sebenarnya agamanya apa? Islam apa enggak loh itu keponakan kamu itu?" Terus dijawab oleh laki-laki tadi, orang yang sowan Nabi, qala yusolli wa yuwahhidullah. Kalau agamanya ya setiap hari itu sholat Kanjeng Nabi, yuwahhidullah, dan dia ya termasuk orang Islam, termasuk orang-orang, yaitu orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya. Qala, kemudian baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, istauhab minhu dinahu fain apa fabata'hu minhu. Nah, maka kalau begitu coba dites, istauhab minhu dinahu, coba suruh lepaskan agamanya. Kalau kamu memang begitu suka melakukan keharaman, lepaskan agamamu. Jika tidak mau, engkau bayar. Jadi kalau nanti kamu pulang, keponakanmu itu kalau memang tidak mau berhenti dari melakukan keharaman, coba suruh melepas agamanya sekalian. Gak usahlah percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Oh, gak usah. Kemudian kalau kok gak mau, bayaran gitu loh. Sederhananya begitu. Nah, ono Mas Baril. Iso wani orang ini. Enek wong, ya. Ada orang sing kelakuane gak karuan, dites. Coba kon melepas agamanya sekalian. Nah, kalau gak mau, bayaran. Ternyata bagaimana? Fatalabar rajul dzalika minhu fa'aba alaihi. Mulai keponakannya ditantang begitu, ternyata apa? Ternyata keponakannya, ya ndak lah. Ya saya itu meskipun preman-preman kayak begini, saya itu meskipun minta maaf dalam tanda kutip ya, tidak soleh-soleh amat, tapi kalau urusan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap iman kepada Allah harga mati. Iman kepada Allah harga mati. Saya itu meskipun bergaul dengan orang itu ndak beres, saya itu meskipun sholatnya masih surat 2, 3 dan yang lain sebagainya, belum jelas lah, belum sempurna. Siapa sih yang sempurna? Nah itu, tapi kalau iman kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa, itu adalah harga mati, tidak bisa ditukar dengan nyawa sekalipun. Nah jawabannya begitu. Itu lalu bagaimana? Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarahu. Pusing ini pamannya ini pusing. Akhirnya sowan lagi kepada baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berkeluh kesah lagi, wajadtuhu sahihan ala dinihi. Kanjeng Nabi Agung Muhammad, Kanjeng Nabi ya Rasulullah, sungguh dia itu meskipun tidak soleh, meskipun perilakunya begitu, meskipun terus saja melakukan keharaman, tapi masih mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajadtuhu sahihan ala dinihi. Saya sudah coba gertak dia untuk melepaskan agamanya, mau dibayar berapa saya bayar untuk melepaskan agamanya. Ternyata keponakan saya itu tetap tidak mau, sahihan ala dinihi. Dia sangat pelit untuk melepaskan agamanya, tidak mau dibayar berapapun. Akhirnya turunlah ayat ini, yaitu innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. Yang penting itu bahwa sungguh Allah tidak akan mengampuni dari dosa orang yang menyekutukan kepadanya. Kalau dosa-dosa yang lain, maka Allah masih akan mengampuni lima yasa bagi orang yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. Siapa saja yang melakukan dosa kesyirikan, maka telah melakukan kebohongan atau telah melakukan dosa yang sangat
dosa yang sangat besar. Nah, dari sababun nuzulnya, konteksnya kalau menurut riwayat ini adalah demikian. Ada orang ternyata tidak soleh-soleh amat, bahkan selalu melakukan keharaman, tapi masih menyatakan di lubuk hatinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kesaksian Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai utusannya adalah harga mati di hatinya. Kalau demikian itu, maka nasibnya ala masyiatillah. Kalau tidak sampai tobat, maka dalam ahli sunnah wal jamaah dikatakan sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Ahmad bin Muhammad As-Sawi, bagi orang-orang yang seperti itu, in mata min ghairi taubah, jika mati tidak dalam kondisi taubat, maka dia akan tergantung pada masyiatillah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki, maka akan diberi ampunan. Kalau Allah tidak menghendaki, maka akan diberi hukuman. Wa illa fataib minadzambi kaman la dzambala. Kalau kondisinya ternyata orang itu yang melakukan atau pelaku dosa besar maupun kecil itu ternyata sudah tobat dari dosanya, maka kalau tobatnya betul berarti sudah seperti tidak ada dosa lagi. Oleh karena itu dalam konteks ini dikatakan oleh Sahibul Jawharatul Tauhid Imam Ibrahim Al-Laqani, wa may yamut wa lam yatub min dzambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Barang siapa atau siapa saja yang mati sementara dirinya belum sempat bertaubat dari dosanya, maka urusannya dia nanti di akhirat diserahkan kepada Tuhannya. Insya'a, jika Allah menghendaki maka dimaafkan, jika Allah tidak menghendaki maka nanti akan diberi hukuman. Tapi umumnya wal ghalib al maghfirah. Umumnya itu kalau orang yang beriman meskipun berdosa, meskipun mati dalam kondisi belum sempat bertaubat, ya, karena mati itu bisa sekarang, bisa nanti, bisa berapa menit, bisa berapa detik lagi. Wal ghalib al maghfirah, umumnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, li'anna fadlallahi wasi'un, karena anugerah Allah itu sangat luas, wa rahmatuhu taghlibu ghadabahu, dan rahmat kasih sayang Allah itu mengalahkan atau mendominasi terhadap murkanya. Apalagi kalau nanti matinya itu mati-mati yang sangat tragis. Umpamanya saja ada orang mati hadiman, terjatuh atau terhadiman, kena roboh tembok dan semisalnya. Ghariqon, kena tenggelam, atau maktulan zulman, dibunuh menjadi korban pembunuhan yang aniaya. Illa fayaqumu madzukira maqamat. Kalau orang yang kondisinya semacam itu mati, umpamanya kena roboh bangunan, mati jatuh, mati dibunuh aniaya, maka posisi mati yang sangat menderita semacam itu, mungkin tabrakan juga ya, tabrakan itu bisa menjadi, menurut penjelasan Muhammad bin Muhammad As-Sawi, ini bisa menempati posisi tobatnya. Umpamanya begini, ada orang dosanya Islam, syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian dia nakal banget, dosanya itu banyak banget, belum sempat taubat, ternyata kecelakaan. Maka kecelakaan semacam inilah, atau tenggelam dan semisalnya inilah yang di luar kebiasaan karena sakit dan semisalnya. Itu akan kesakitan kematian seperti itu, posisi mati seperti itu akan menempati posisi sebagaimana dia tobatnya. Jadi meskipun di dunia itu pokok dia syahadat, di dunia itu ternyata maksiat terus, kemudian mati dalam kondisi kecelakaan yang mengenaskan, itu sudah dihitung dari melakukan tobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu dzalika ma lam yamut hadiman aw ghariqan aw maqtulan zulman masalan, wa illa fayaqumu madzukira maqamat taubah. Jelas ini dalam Hasyiah Shawi ala Tafsir Jalalain
juz 1 halaman 296. Lalu pertanyaan yang paling mendasar berkaitan dengan tema yang kita ambil, dosa yang syirik pun diampuni. Itu bagaimana itu ceritanya itu? Wong jelas di sini innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jelas kalau dosa syirik itu tidak diampuni. Maka kita akan bergeser pada keterangan ayat yang lain. Yaitu diantaranya asbabun nuzul yang diriwayatkan oleh, kalau tadi Abu Ayyub Al-Ansari, kayak ini dari Ibnu Abbas. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, yaitu Al-Furqan ayat 68. Al-Furqan ayat 68 sampai 68 sampai 70. Dan Az-Zumar ayat 53. Nanti sambungannya seperti itu. Bagaimana? Nah, suatu kali secara bil iktifa wal iktisor itu ada pembunuh Sayyidina Hamzah pada perang Uhud yang namanya Wahsy dan teman-temannya. Mereka itu kemudian singkat cerita diajak Islam oleh baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahsy teman-teman, ayolah kamu itu masuk Islam, meskipun kemarin sudah bunuh Hamzah, meskipun kemarin sudah zina, meskipun kemarin sudah macam-macam lah, sudah, ayo sekarang pokoknya masuk Islam kamu. Ternyata Wahsy itu tidak mau. Ternyata Wahsy itu masih takut gegara ada ayat Al-Furqan 68 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznuna wa man yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Saya sebenarnya mau Muhammad untuk masuk Islam, akan tetapi kan firman Tuhanmu menakut-nakuti kami. Yang nanti yang selamat itu walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Pertama adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Wala yaqtuluna an-nafsal lati haramallahu illa bil haqq, tidak melakukan pembunuhan kecuali dengan jalan yang benar. Wala yaznuna, dan tidak melakukan zina. Orang yang semacam itu maka dia akan ketemu dengan siksanya Tuhan, dan siksa itu di hari kiamat akan dilipat gandakan. Dia akan yakhlud fihi muhana, dan akan dimasukkan dalam siksaan itu neraka selama-lamanya secara terhinakan, terendahkan. Loh, padahal apa yang disampaikan oleh Tuhanmu dalam firman itu sudah kami lakukan. Kami ya juga membunuh, termasuk membunuh Sayyidina Hamzah. Kami juga melakukan perzinahan banyak sekali. Kami juga telah menyekutukan Tuhan. Lalu turun ayat, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanatin wa kana Allahu ghafurur rahima. Lalu turun ayat berikutnya, kecuali orang-orang yang telah melakukan taubat, beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian melakukan amal-amal yang soleh, maka mereka itu Allah gantikan kesalahan-kesalahan mereka, Allah gantikan keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha ghafuron, maha mengampuni, rahimah, maha berbelas kasih. Turunlah ayat itu. Loh, enggak. Nah, ini ada terusannya ayat ini. Wahsy. Ternyata ada terusannya bahwa meskipun orang itu pernah melakukan pembunuhan yang banyak, berzina banyak, bahkan menyekutukan Tuhan, asalkan dia itu bisa tobat, kemudian beriman, dia beramal soleh di kemudian hari, maka dosa-dosanya itu akan diganti kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu maha pengampun, lagi maha kasih sayang.
Masih alat ini Wahsy sama teman-teman. Lah iya Kanjeng Nabi, lah iya Muhammad, ya kalau saya dan teman-teman saya ini bisa. Kalau bisa mantap bertobat betul, namanya manusia. Kemudian wa amana wa amila sholihan, beriman secara betul. Wa amila amalan sholihan, kemudian menyusulnya dengan amal-amal soleh. Kalau bisa. Wong kebiasaan kami itu beribadah kepada menyekutukan Tuhan. Kebiasaan kami itu membunuh. Kebiasaan kami itu berzina. Ya kalau tobatnya bisa. Kalau amal solehnya kemudian bisa langsung konversi. Padahal mengubah perilaku kan sulit. Maka turunlah ayat yang lain, Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wani. Katakanlah Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, yaitu orang-orang yang melebihi batas dalam dirinya dengan melakukan maksiat dan yang lain sebagainya. La taqnatu min rahmatillah. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi kalian melakukan kesalahan, dalam kondisi kalian itu bermaksiat, dalam kondisi kalian itu banyak melakukan kesalahan seolah tidak ada pintu taubat, la taqnatu min rahmatillah. Maka jangan kalian itu putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa seluruhnya, sampai dosa syirik-syirik dan yang semisalnya itu. Sebagaimana yang kamu lakukan wahai Wahsy dan teman-teman yang telah membunuh Sayyidina Hamzah, yang telah melakukan perzinahan banyak, yang telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Lata, Uzza dan berhala-berhala lainnya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah mengampuni segala dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala al-ghafuru, zat yang maha memberi ampunan, maha pengampun, ar-rahimu, dan maha kasih sayang. Walhasil, kesimpulannya dari pembacaan tafsir surah An-Nisa ayat 48 dan beberapa ayat yang terkait, jelas bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu benar tidak akan mengampuni dosa syirik ya kalau itu tidak ditaubati. Tapi kalau kok dosa syirik itu akhirnya ditaubati, sebagaimana Wahsy dan teman-temannya yang telah membunuh Hamzah, yang telah membunuh Sayyidina Hamzah, yang telah melakukan pembunuhan-pembunuhan lainnya, yang telah berzina, yang telah menyekutukan Tuhan, bahkan asalkan mau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, meskipun tidak bisa tobat yang sebenarnya, meskipun masih khawatir ragu bisa melakukan amal soleh sebagaimana muslim lainnya yang telah dahulu disiplin dalam beragama, firman-Nya Allah semuanya itu kalau kok mau bertaubat, kalau mau bertobat dan asalkan masih mempunyai harapan, la taqnatu mir rahmatillah, tidak mempunyai masih mempunyai harapan, tidak putus asa terhadap rahmatnya Allah yang maha luas, maka masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, setidaknya dari awal hingga akhir bagi kita secara pribadi. Beberapa ayat ini, An-Nisa 48 dan ayat-ayat yang terkait, ini memberi semangat kepada kita di dalam situasi, dalam kondisi tidak prima, dalam kondisi kita melakukan kesalahan-kesalahan, maka kita semangat tetap untuk melakukan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dosa-dosa itu dosa yang sangat besar, dosa zina, dosa membunuh, dosa menyalahi orang lain dan yang lain sebagainya, bahkan dosa tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi kita tidak boleh la taqnatu mir rahmatillah, kita tidak boleh putus asa dari rahmatnya Allah.
untuk diterima tobat-tobat kita, untuk mendapatkan ampunan dan mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala di dunia hingga di akhirat kelak. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dilanjutkan pada pertemuan yang besok. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.